Baik, soal berikut ini masih berhubungan dengan jika kuat medan di suatu titik adalah 0. Kita baca soalnya. Dua muatan listrik sejenis terletak segaris, ya. Jadi ada muatan A plus 2 mikrocoulomb, kemudian muatan B plus 8 mikrocoulomb. Nah, di antara muatan A dan B ini ada titik C. Titik C, jaraknya dari A adalah R1 dan jaraknya dari B adalah R2. Nah, jika kuat medan listrik di titik C adalah 0, perbandingan jarak R1 dan R2 adalah titik-titik. Yang A 1:2, B 1:4, C 2:1, D 3:2, dan E 4:1. Sekarang kita gambar dulu arah medan listriknya. Di titik C, ini ingat di sini selalu positif ya. Muatan uji selalu positif. Nah, kuat medan listrik di titik C karena muatan A. Terjadi tolak-menolak, berarti arah kuat medannya ke kanan, EA. Kemudian, kuat medan listrik di titik C karena muatan B, tolak-menolak juga, berarti arah kuat medannya ke kiri, EB. EC bisa kita tuliskan dengan EA dikurang EB. EC atau kuat medan listrik di titik C adalah 0. 0 sama dengan EA min EB. Dibalik juga boleh. EA dikurang EB sama dengan 0. Maka EA akan sama dengan 0 plus EB. EA sama dengan EB. Nah, persamaan kuat medan listrik di titik A karena muatan A adalah K Q A per R. Nah, tadi jarak dari muatan A ditulis dengan R1, berarti di sini R1 kuadrat sama dengan K QB per R2 kuadrat. Selanjutnya, K bisa kita coret, tinggal QA dan QB. QA plus 2 mikrocoulomb, 2 dikali 10 pangkat min 6 per R1 kuadrat, sama dengan QB-nya 8 mikrocoulomb, 8 dikali 10 pangkat min 6 per R2 kuadrat. Selanjutnya kita bisa menyederhanakan, yaitu dengan mencoret 10 pangkat min 6 di kedua ruas. Kemudian ada 2, ada 8. Ini bisa kita sederhanakan dengan sama-sama membagi kedua ruas dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 8 dibagi 2, 4. Ya. Lanjut, 1 per R1 kuadrat sama dengan 4 per R2 kuadrat. Nah, sekarang yang atas dan yang bawah sama-sama kita kuadratkan seperti ini. Kita lanjutkan di sini. Per R1. Nah, berapakah bilangan yang dikuadratkan hasilnya 1? Itu tentu saja 1. Kemudian di ruas sebelah kanan juga seperti itu, per R2. Berapakah bilangan yang dikuadratkan hasilnya 4? Yaitu 2. Nah, kuadrat di kedua ruas bisa kita coret, tinggal 1 per R1 sama dengan 2 per R2. Seperti biasa, ini kita kalikan silang. 2 dikali dengan R1, 2 kali R1 sama dengan 1 dikali dengan R2, R2
maka R1 sama dengan R2 per 2. Karena yang ditanya adalah perbandingan jarak R1 dan R2, jadi bisa kita cari R1 per R2. Ini maknanya juga perbandingan ya, sama dengan tinggal 1. Di sini kan ada 1 tapi nggak ditulis, berarti 1 per 2. Atau sama juga dengan R1 banding R2 sama dengan 1 banding 2. Jawabannya yang cocok adalah yang A. Soal berikut ini masih membahas tentang kuat medan listrik di suatu titik yang bernilai 0. Jika sebelumnya kita sudah membahas cara menentukan letak suatu titik yang kuat medan listriknya 0 dan mencari perbandingan antara jarak suatu titik ke suatu muatan, maka pada soal ini kita akan mencoba mencari perbandingan antara dua muatan jika kuat medan listriknya adalah 0. Dua benda bermuatan listrik masing-masing plus Q1 dan plus Q2. Berarti dua muatannya ini sejenis ya. Berjarak 6 cm satu sama lain. Jika kuat medan listrik di suatu titik yang berjarak 2 cm dari Q1 adalah 0, maka perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah titik-titik. Yang A 1:2, B 1:3, C 1:4, D 1:6, dan E 2:3. Nah, untuk mengetahui keadaan dari soal ini, tidak ada salahnya jika kita gambar terlebih dahulu. Dua benda bermuatan listrik masing-masing Q1 dan Q2. Misal kita gambar seperti ini. Ini Q1. Kemudian di sini plus Q2. Jaraknya 6 cm satu sama lain. Kemudian ada suatu titik yang jaraknya 2 cm dari Q1. Nih, kita anggap di sini. Nah, di sini kuat medannya sama dengan 0. E sama dengan 0. Ini kita anggap misalnya titik P. Ya. Jadi, kita gambar dulu arah kuat medan listrik di titik P ini. Yang pertama, kuat medan listrik karena muatan Q1 atau E1. Karena sama-sama positif berarti tolak menolak, E1 arahnya ke kanan. Kemudian kuat medan listrik karena Q2 tolak menolak juga berarti arahnya ke kiri, ini E2. Berarti EP bisa kita tulis dengan E1 dikurang E2. Nah, kuat medan listrik di titik P ini tadi adalah 0. 0 sama dengan E1 min E2. Oh ya, jarak titik P dari Q1 tadi adalah 2 cm ya. Berarti ini 2 cm. Berarti dari P ke Q2 sisanya 6 dikurang 2, 4 cm. E1 dikurang E2 sama dengan 0. Atau E1 sama dengan 0 plus E2. E1 sama dengan E2. Kita lanjutkan. E1 itu sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. E2 sama dengan K Q2 per R2 kuadrat.
variabel yang sama yaitu K. Kemudian Q1 dan Q2-nya adalah yang kita cari perbandingannya. Berarti kita tuliskan Q1. R1-nya tadi adalah 2 cm. 2 kuadrat sama dengan Q2-nya kita tulis. R2-nya adalah 4 cm. Berarti 4 kuadrat. Kita lanjutkan. Q1 per 2 kuadrat sama dengan 4. Sama dengan Q2 per 4 kuadrat sama dengan 16. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Ini kita kalikan silang. 4 kita kali dengan Q2, 16 kita kali dengan Q1. 16 dikali Q1 sama dengan 4 dikali Q2. 4 dikali Q2. Jadi Q1 sama dengan 4 dikali Q2 per 16. Jadi Q1 per Q2 sama dengan 4 per 16. Ini kita sederhanakan. Atas dan bawah sama-sama kita bagi dengan 4. 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4, 4. Berarti kita bisa menuliskan Q1 per Q2 sama dengan 1 per 4. Atau Q1 banding Q2 sama dengan 1 banding 4. Jawabannya yang cocok adalah yang C. Jadi perbandingan antara Q1 dan Q2 adalah 1 banding 4. Nah, demikianlah tadi pembahasan beberapa soal yang berhubungan dengan jika kuat medan listrik di suatu titik adalah 0. Yang pertama tadi menentukan letak suatu titik. Kemudian menentukan perbandingan jarak suatu titik ke muatan. Dan yang terakhir adalah menentukan perbandingan antara dua muatan. Demikianlah, silakan like, silakan tinggalkan pertanyaan, kritik maupun saran di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe jika pembahasan dan materi ini bermanfaat. Terima kasih.